Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa lama Anda bertahan, itulah makna sabar. Seberapa lama Anda bisa tersenyum, itulah makna syukur. Orang yang bersabar, orang yang bersyukur, dinamakan sabarun syakur. Dia bersabar sekaligus bersyukur. Hari ini kita bersabar ketika menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian. Tapi di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Keimanan kita, kalau kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah nikmat yang luar biasa. Itulah sabar, ada di balik itu ada syukur. Dalam persahabatan, sahabatku rahimakumullah, tentu banyak sekali persoalan, permasalahan. Tetapi teruslah bersahabat dan kembangkan persahabatan Anda dengan persaudaraan. Hari ini boleh jadi kita masih bisa bertemu, bisa berjalan-jalan bersama, bisa makan minum bersama, bisa ke tempat-tempat wisata bersama. Tetapi besok kita nggak tahu, mungkin kita tidak bisa berjalan karena usia semakin terus berjalan. Usia itu seperti batu es. Batu es itu dipakai atau tidak dipakai tetap mencair. Begitupun usia sahabatku rahimakumullah. Semakin hari semakin berkurang dan akhirnya Allah akan memanggil kita. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menahannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sahabatku rahimakumullah, hari ini mari kita bersyukur karena kita masih bisa bersahabat dan rasa syukur itu terus tingkatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Persahabatan itu tidak boleh berhenti. Persahabatan itu harus dikembangkan. Boleh jadi nanti ketika kita di akhirat, kita akan ditolong oleh sahabat kita. Itulah yang namanya syafaat sahabat. Sahabatku rahimakumullah, kita akan terus menguatkan rasa semangat kita dalam persahabatan. Dekat, kita saling berbagi. Jauh, kita saling mendoakan. Satu orang mendapat sahabat itu luar biasa. Apalagi 2, 4, 16 dan seterusnya. Semakin banyak sahabat, semakin menjadi penguatan kita dalam meraih bahagia. Ingat sahabatku rahimakumullah, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali bersama orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu akan terus memantau keadaan kita. Karena orang yang beriman dalam persaudaraan itu menganggapnya tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, sahabatnya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Ingatlah sahabatku rahimakumullah bagaimana persahabatan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi misalnya. Lihatlah persahabatan antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabatnya. Mereka berdua itu karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, berbagi dan tidak ada dendam di antaranya. Salinglah menutupi aib. Salinglah menutupi apabila akan terjadi permusuhan, dihentikan. Salinglah memberi bahagia. Salman Al-Farisi yang orang Persia itu sudah dianggap oleh Rasulullah sebagai keluarga. Maka Salman Al-Farisi mendapat gelar Ahlul Bait. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Suatu kali Salman Al-Farisi meminta kepada Abu Darda karena dia menyukai gadis Madinah. Maka pergilah berdua antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi menuju orang tua gadis yang tadi ditaksir oleh Salman Al-Farisi. Begitu gembiranya orang tua si gadis tadi, kedatangan 2 sahabat pilihan Rasulullah, bahkan sahabat Ahlul Bait. Maka ketika pertemuan antara Abu Darda, Salman Al-Farisi dan kedua orang tua si gadis, bertemu dengan persahabatan yang luar biasa, bertemu dengan persaudaraan yang luar biasa.
Maksud Salman Al-Farisi akan menyampaikan isi hatinya bahwa dia mengasihi gadis dari anak orang tua tadi. Tetapi dengan bahasa yang terbatas dimiliki karena dia berasal dari Persia, maka dia meminta kepada Abu Darda untuk menyampaikan dengan bahasa yang bagus, bahasa yang indah. Inilah pentingnya bahasa, sahabatku rahimakumullah. Dalam silaturahim itu kita perlu bahasa yang indah. Dalam persahabatan itu kita perlu bahasa yang indah. Dalam bagaimana kita menjadikan orang itu senang, bagaimana dengan bahasa yang indah. Maka diutarakanlah maksud kedatangan dua orang sahabat ahli surga itu. Orang tuanya begitu girang, begitu senang. Saking senangnya, sehingga dia seakan-akan mau menerima begitu saja permintaan Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Tapi sahabatku rahimakumullah, setelah ibunya menanyakan kepada si gadis tadi akan maksud Salman Al-Farisi untuk menikahinya, apa yang terjadi? Cinta tidak boleh dipaksa. Cinta itu memberi, bukan memaksa. Itulah istilahnya. Maka maksud Salman Al-Farisi dengan minta pertolongan Abu Darda untuk melamar dan menikahi si gadis itu menjadi belum berhasil, tidak berhasil saat itu. Tetapi apa yang terjadi sahabatku rahimakumullah? Ketika Abu Darda dan Salman Al-Farisi mau pamit karena keinginannya, harapannya tidak mesti berhasil dan sudah di depan mata tidak berhasil, apa yang terjadi? Ternyata permintaan si gadis itu bukan menolak lamaran, bukan menolak akan dinikahinya, tetapi cinta tadi tidak bisa dipaksa. Sang gadis itu meminta kepada orang tuanya, kalau boleh dia akan menerima pinangan bukan Salman Al-Farisi, tetapi Abu Darda. Sahabatku rahimakumullah, ketika si gadis menjawab lewat orang tuanya demikian di hadapan Salman Al-Farisi dan Abu Darda, apa yang terjadi? Apakah Salman Al-Farisi sedih? Apakah Salman Al-Farisi menderita? Tidak. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Wahai sahabatku Abu Darda, harta ini, kenang-kenangan ini yang akan aku berikan kepada si gadis untuk melamarnya, kini saksikanlah. Saya berikan kepada engkau, saya hadiahkan semuanya kepada engkau untuk kau melamar si gadis itu, dan saya menjadi saksinya. Inilah indahnya persahabatan, inilah indahnya persaudaraan, inilah pertemuan nanti syafaat sahabat besok di ahli surga. Karena itu sahabatku rahimakumullah, ketika Allah masih memberi umur kita, ketika kita masih beri semangat, ketika kita lisan masih bisa bicara, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, bahkan tangan masih bisa mengayun, langkah kaki pun dengan tegap bisa berjalan. Mari kita terus rawat persahabatan kita, kita terus rawat persaudaraan kita, sehingga kita nanti akan bersama-sama menuju surga dengan ucapan Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Itulah ucapan malaikat ketika sahabat dan saudara yang dengan kesabarannya luar biasa di dunia, sehingga dia akan memasuki surga dengan diucapkan salam oleh malaikat, selamat kalau kau di dunia telah melaksanakan ujian yang luar biasa, persahabatan yang luar biasa, persaudaraan yang luar biasa, sehingga engkau layak menjadi orang yang sabar, dan inilah sebaik-baiknya nikmat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.